Hello, eh, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu timer dan counter dan juga integrasi dari timer dan counter di dalam sistem pneumatik. Eh, di sini adapun praktikum dari tujuan dari praktikum sistem atau praktikum pneumatik ini kita bertujuan untuk memahami prinsip kerja dari timer dan juga counter di dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik, dan juga kita diharapkan mampu mengintegrasikan komponen timer dan counter untuk mengatur urutan kerja dari silinder pneumatik ini. Yang ketiga itu ada kita mengetahui fungsi uh, kapan kita harus menggunakan timer dan juga kapan kita harus menggunakan counter, ataupun mengetahui fungsi dari keduanya untuk apa dan juga kapan harus digunakan. Yang dimana timer itu berfungsi untuk mengatur delay atau waktu tunda, dan juga counter itu jumlah siklus eh, gerakan di dalam sistem pneumatik. Yang keempat, kita eh, diharapkan kemampuan analisis untuk merancang dan juga memecahkan permasalahan dalam sistem otomatisasi. Jadi kita masuk saja ke integrasi sistem. Di dalam sistem pneumatik yang modern atau yang saat ini, uh, sistem pneumatik di dalam industri modern itu tidak hanya mengandalkan tekanan saja, di mana tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator saja, tetapi juga bagaimana cara dari berbagai jenis atau uh, macam-macam pneumatik aktuator itu bisa dikendalikan waktunya dan juga jumlah siklus kerjanya agar proses dalam industri modern di sini berjalan secara teratur dan akselerasinya itu efisien. Oleh karena itu, integrasi timer dan counter ini penting di dalam sistem kontrol itu supaya sistem itu terkendali secara akselerasinya, secara teratur. Yang dimana simbol dari counter itu adalah CNT atau CNTR-X ya. CNTR and CNTX dari berbagai macam tipe tergantung aplikasi yang digunakan. Dan juga timer juga sama. Jadi timer ini di sini ada TON, timer on delay, dan timer. Di sini untuk macam-macam jenis PLC-nya itu timer di sini berbeda-beda juga untuk simbolnya. Di sini ada Omron, yang dimana TIM, lalu address dan juga waktu timernya. Dan juga ada Siemens yang dimana timer on delay, dia ada input dan output
dan juga ada Mitsubishi yang dimana timernya itu berbeda juga dari tip yang lain gitu kan. Dari berbagai jenis ini berbeda-beda. Lalu kita masuk ke peran dalam integrasi sistem. Yang pertama itu timer. Jadi timer ini berfungsi untuk mengatur waktu tunda yang tadi saya katakan di dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder solenoid. Jadi katup solenoid itu kita buka dan kita tutup itu kita bisa mengatur waktu delaynya seperti itu. Yang dimana contohnya di sini timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Jadi misalkan kita menggunakan dua silinder pneumatik. Jadi kita ingin menjalankan silinder pneumatik yang pertama dahulu, lalu yang kedua. Nah, bagaimana integrasi timer ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Kita harus mengatur waktu tunda atau waktu timernya ini, waktu delaynya, supaya antara pneumatik pertama dan yang kedua tidak bertabrakan seperti itu. Lalu pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi. Nah, yang tadi saya katakan, jadi timer ini berfungsi untuk sinkronisasi dari jumlah aktuator yang digunakan supaya tidak tabrakan. Lalu timer juga dapat bersifat on delay atau off delay. Jadi on delay itu digunakan untuk menunda kerja setelah sinyal masuk, dan off delay menunda penghentian kerja setelah sinyal hilang. Lalu kita masuk ke counter. Integrasi counter di sini digunakan dalam menghitung jumlah siklus. Jadi siklus kerja aktuator ini atau berapa kali aktuator keluar, yaitu akan menghitung silinder melakukan satu siklus kerjanya itu lebih maju sampai mundur atau mundur. Setelah mencapai tujuan, yaitu counter dapat mengirim sinyal untuk menghentikan proses. Misal kita menggunakan counter 50 kali atau 10 kali seperti itu. Lalu kita masuk di sini ada counter itu didapat dibedakan menjadi dua macam ya. Jadi ada up counter dan juga down counter. Di mana up counter ini untuk dari 0 ke jumlah tertentu menghitungnya itu misal 1, 2, 3 kalau up counter. Ketika down counter itu dia menghitung mundur. Jadi menghitungnya turun misal dari 10 ke 9 hingga 0 seperti itu. Jadi integrasi ini keduanya ini antara timer dan counter ini integrasinya itu sangat penting. Kita langsung masuk saja ke CX Programmer untuk membuat sebuah ladder diagram PLC untuk mengatur timer dan CNT dari silinder pneumatik. Di sini saya sudah buat sebuah silindernya atau sebuah laddernya untuk mengontrol CNT dan timer. Saya akan mencoba simulasikan terlebih dahulu dah. Nanti coba saya buat laddernya
tutorial pembuatan radar jika waktu jadi di sini setelah kita buat ladder, di sini ada 3 room. Di sini, jadi di sini tuh ada PB on. Di sini PB on ini adalah sebuah push button. Dan ini juga push button. Jadi ketika misal kita coba menjalankan, nah di sini ketika push button on ini belum kita beri value, misal kita memberikan value supaya button ini on atau kita tekan, yang dimana ketika kita tekan value dari button tersebut, dia akan memberikan value 1. Nah, jadi di sini kan jadi di sini ketika kita tekan value on, dia akan menjalankan timer. Dan juga jadi di sini ada timer maju dan juga sama-sama timer mundur. Jadi di sini kita gunakan timer. Jadi di sini ini untuk timer 1, kita berikan value misal 0. Agar dia, supaya kita mengatur timer ini tidak berjalan, berikan jadi di sini dia mengirimkan sinyal dari PB on, lalu dia ke coil, di mana coil ini akan mengirimkan sinyal ke rang selanjutnya, yang dimana integrasinya itu untuk menghitung timer dari silinder. Jadi di sini menggunakan jadi setelah timer ini jalan, baru akan menjalankan timer yang di sini dan seterusnya. Lalu untuk counter di sini, misal kita button. Oh ya, jadi di sini integrasi antara timer dan juga counter di sini tuh dia akan, ketika timernya itu di sini menghitung timer, dia akan di sini tuh akan turun. Nah, timer setelah timer selesai, dia akan turun ke angka sebelumnya. Nah, semakin turun ketika kita
kita beli value pada stop button. Jadi fungsinya timer, integrasi dari timer dan counter di sini untuk menghitung waktu yang diperlukan dalam silinder pneumatik untuk maju atau mundur. Lalu juga di sini itu untuk menghitung berapa kali silinder itu bergerak maju mundur seperti itu. Fungsinya counter itu seperti menghitung jumlah siklus berapa kali dari silinder, sedangkan timer itu menghitung jumlah waktu untuk menunda kerja. Coba kita run kembali. Kita berikan value, on kan button on ya. Kita berikan value 1. Kenapa dia tidak mau berjalan? Karena pada PB off kita masih memberikan value-nya itu 1. Kita coba berikan value-nya itu stop atau 0 supaya program on berjalan. Nah, seperti itu. Timer berjalan. Timer 1, timer 2. Di sini setelah timernya itu sudah mencapai batasnya, dia akan menghitung CNT, di mana dari timer ini selesai, dia akan menghitung jumlah CNT itu sebagai satu siklus seperti itu. Nah, jadi setiap timer dia akan menghitung jumlah satu siklus. Kita stop. Dia akan stop ketika counternya sudah terjalan semua siklus. Seperti itu. Nah, dia akan stop. Mungkin begitu integrasi penggunaan timer dan counter. Di sini juga misal kita ingin mengedit dari lama waktu tundanya itu, misal kita edit dia menjadi 100 milisecond ya, 10 detik. Ini juga kita edit menjadi 100 value dari delaynya, dan juga di sini kita memberikan menghitung jumlah siklusnya itu dia 10 kali. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan ya, kita run, kita berikan value 1. Ini juga kita berikan value 0. Apakah program sesuai? Nah, jadi di sini dia menghitung timer dari 100 milisecond atau sekitar berapa detik ya, 10. Nah, seperti itu. Dia akan menghitung
counternya itu tadi kan 10, dia semakin berkurang ketika eh, timer selesai, dia menghitung sebagai jumlah satu siklus. Nah, berkurang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya eh, jelaskan mengenai bagaimana integrasi dari timer dan counter ini, yang dimana penting untuk sistem pneumatik supaya eh, berjalan secara teratur. Terima kasih. eh, Sampai berjumpa di konten selanjutnya yang semoga bermanfaat.